Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kegiatan kita pada hari ini ya bisa berjalan dengan baik. Ya, utamanya ya tentunya pada masa-masa sekarang ini ya masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi doa dimulai. Baik anak-anakku sekalian, jadi seperti Bapak yang sudah saya sampaikan kepada tadi pada awalnya bahwa untuk hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia, kemudian bagaimana upaya untuk mencegahnya. Jadi selanjutnya sebelum kita lakukan kegiatan kita pada hari ini, ya terlebih dahulu tentunya Bapak akan menyampaikan atau mempresentasikan materi yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, jadi saya persiapkan dulu presentasinya. Bagaimana, sudah dilihat presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Pertemuan kita yang pertama adalah ya tentu sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi, kita harus dulu bagaimana bisa membangkitkan supaya dalam belajar itu kita akan tetap konsentrasi, yang istilahnya ya bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, tentu pada kesempatan ini Bapak akan bagaimana kita cara melakukan praktik latihan stop. Ya, stop ya. Nah, stop itu bahasa Inggris berarti berhenti. Agar murid merasa rileks dan semangat untuk melanjutkan pembelajarannya ya hari ini ya. Kemudian yang perlu anakku lakukan ya coba duduk. Kalau misalnya duduk di kursi, coba duduk di bersandar ya. Nah, kemudian kakinya itu diluruskan ke depan. Ya, kalau pakai kursi. Kalau misalnya hanya duduk di lantai ya cukup tegak di depan kameranya atau laptopnya. Kemudian posisi tangan berada di depan atau di atas paha. Ya, di atas paha ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti itu, tarik napas secara perlahan-lahan ya melalui hidung. Ya, tarik mulai. Tarik napas. Ya, terus tarik napas dalam-dalam. Kemudian tahan dulu ya, tahan jangan dihembuskan. Tahan. Ya, rasakan apa yang ada di dalam tubuh pada saat menahan napas. Kemudian hembuskan melalui mulut. Ya. Jadi langkahnya begitu ya. Tarik napas. Baru usahakan pada saat menarik napas itu udara atau oksigen itu memenuhi rongga dadanya ya. Ya, tarik dengan full, kemudian tahan. Ya, tahan beberapa saat.
Kemudian baru hembuskan. Ya, oke, sudah paham? Ya, jadi tetap tadi dalam posisi duduk siap seperti tadi. Nah, jadi yang pertama, ya, tarik napas. Ya, tarik napas, tarik terus sampai penuh ya rongga dadanya. Kemudian tahan. Tahan, 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 hembuskan melalui mulut. Ya, hembuskan sampai ya terasa kosong itu rongga dadanya kembali. Ya. Lakukan lagi sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Tarik napas yang panjang. Tarik napas. Tahan. Ya, tahan ya, tahan. Dan hembuskan. Ya, oke. Jadi itu adalah salah satu teknik ya supaya misalnya kalau anak-anakku nanti melakukan kegiatan belajar, kemudian merasa misalnya tidak konsentrasi, ya ini dilakukan supaya melatih ke tingkat konsentrasi anak-anakku supaya terfokus kembali. Ya, apalagi misalnya kalau mengantuk, ya bisa ini ya melakukan hal tersebut. Ya, jadi itu sebelum kita ini. Nah, tentu pada hari ini anak-anakku sekalian kita akan memasuki materi tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, oke, bisa dilihat ini nak, bisa? Bisa, Pak. Oh ya. Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama itu menjelaskan berbagai macam penyakit pada kita. Kemudian tentu kemudian bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke. Nah, tentu tadi di awal ini, pada kesempatan ini kita akan, ya saya akan tampilkan dulu sejenak materi tentang ini sistem reproduksi. Oke, sebelumnya dulu saya aktifkan dulu presentasenya. Ya, oke. Nah, bisa dilihat ya. Ini penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajarannya tadi saya sudah sampaikan. Kemudian sebelum kita lanjut ini ada satu pertanyaan. Apa saja macam satu bisa disebutkan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia yang anak-anakku sudah ketahui. Ya, coba raise hand yang sudah salah satunya ya, salah satu. Ya. Ada yang bisa sebutkan? Salah satu penyakit pada Jihan, silakan Jihan. Ya, aktifkan mic-nya ya. Salah satu penyakit reproduksi pada manusia adalah gonorrhea atau GO. Oke, tepat sekali ya. Ya, oke, terima kasih Najihan. Ini ya. Nah, salah satu tentunya penyakit pada sistem reproduksi manusia itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh temannya Jihan, yaitu ini ya, gonorrhea atau biasa disingkat dengan GO. Nah, ini kalau dilihat gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini kedua matanya ini ada perbedaan antara yang kiri dengan yang kanan ini. Kalau yang nampak di sebelah kanan di layar kita ini, itu warnanya merah. Nah, tentu penyakit ini terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, tentu penyebabnya adalah ini sejenis bakteri. Nama bakterinya itu adalah Neisseria gonorrhoeae, ya. Kemudian apa gejala atau tanda-tandanya?
Ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Ya. Serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Jadi biasanya itu kalau pada laki-laki itu bisa juga terjadi pada perempuan. Jadi ini penyakit bisa terjadi pada laki-laki dan bisa juga terjadi pada perempuan. Ini rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Ini kalau sudah ada tanda-tanda atau gejala seperti ini, ya berarti itu salah satu tanda penyakit gonorrhea. Khusus untuk wanita, itu ketika ada keputihan berwarna kuning hijau yang keluar tentunya dari salah satu alat reproduksinya. Ya, jadi itu gejala atau tandanya. Nah, apa akibat yang disebabkan oleh penyakit ini? Yaitu menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Jadi ini dihindari ini ketika misalnya ibu-ibu pada saat hamil. Nah, ini kalau dikhawatirkan pada saat hamil menderita penyakit ini karena bisa saja nanti bayi yang keluar itu, yang dilahirkan itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya, jadi itulah penyakit gonorrhea. Kemudian ini ada faktor penyebab penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ini disebabkan oleh ada 2 faktor ya penyebabnya. Yang pertama itu faktor kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Kemudian yang kedua karena perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Ya, tentu dari kedua faktor ini tentu ada upaya untuk mencegahnya. Ya, mencegah penyakit sistem reproduksi manusia itu yang disebabkan oleh faktor yang pertama. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor pertama, kita lakukan langkah-langkah ini. Ya, misalnya menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat misalnya jeans, dan seterusnya. Ini ya. Selesai bahwa materi kita pada hari ini. Ya, secara sepintas tadi bahwa anak-anakku dituntut untuk menuliskan apa penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia, kemudian bagaimana upaya untuk mencegahnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ya karena ya tentu pembagian Bapak akan melakukan pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok terdiri dari 3 kelompok. Ya tadi kelompok pertama itu adalah kelompok video. Kelompok kedua adalah kelompok audio dan kelompok ketiga adalah kelompok teks menulis ya. Oke. Penyakit tersebut. Bagaimana? Paham? Bagaimana kelompok 1 dulu? Kelompok 1 sudah paham? Paham, Pak. Oke. Nur Asfadila sudah paham? Aktifkan dulu mic-nya, Nak. Aktifkan mic-nya. Ya, jadi ya bagaimana Nur Asfadila? Paham. Oke, alhamdulillah bisa dengar. Kelompok 2, kelompok audio. Waliani, bagaimana? Paham? Paham. Oke. Nur Hidayah. Paham, Pak. Nur Hidayah. Paham. Oke. Fadilah. Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Awal, halo Awal. Awal bisa dengar suaranya? Iya, Pak. Oke, sekalian. Jadi pada kesempatan ini untuk sesi awal pembelajaran kita pada hari ini, kita dulu tutup sampai di sini ya sebelum nanti kita lanjutkan. Jadi Bapak akan kembali nanti 30 menit ke depan.
Jadi sekarang pukul 9:17. Jadi nanti kita kembali ke room ini pada pukul pada pukul 9:47 ya. Jadi pada pukul 9:47 kembali bergabung pada link nanti yang Bapak akan kirimkan kepada anak-anakku semua ya di grup WA-nya. Ya, oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, setelah kita sudah masuk di sesi kedua, yaitu sesi presentase tugas. Setelah kita tadi mengerjakannya, tugas kita selama kurang lebih 30 menit. Jadi sebagaimana tadi yang kesepakatan kita bahwa pengerjaan tugas itu 30 menit. Kemudian di sesi kali ini saya akan mencoba membuka persentase dari setiap kelompok. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa mewakili ada kelompok video, kemudian ada kelompok audio, kemudian ada kelompok teks atau tulisan. Baik, pada kesempatan yang pertama, saya akan menampilkan video presentase dari kelompok video. Tentunya yang beranggotakan Jihan Satya bersama dengan anggotanya. Ya, saya dulu ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Satya dari kelas 91. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia dan Oke, sebelum saya lanjut rekamannya, bisa tadi dilihat videonya itu? Bagaimana, bisa dilihat videonya tadi? Bisa, Pak. Oh ya, bisa ya? Pak. Oke. Jadi kembali kita putar ya. Upaya pencegahannya. Yang pertama ada penyakit gonorrhoea atau biasa disebut juga dengan GO. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Akibatnya menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kedua, atau biasa disebut dengan raja singa. Penyebabnya yaitu bakteri Treponema pallidum. Gejala atau tanda luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Akibatnya menyebar dan menyerang organ-organ lain, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Ketiga, ada penyakit herpes simplex genitalis. Penyebabnya yaitu virus herpes simplex tipe 2. Gejala dan atau tanda gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Akibatnya timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh tersebut menjadi pecah dan menimbulkan luka. Upaya pencegahan penyakit-penyakit tersebut yaitu pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kedua, menghindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Jadi itu tadi beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu kalau dari kelompok teks. Kelompoknya siapa tadi ini? Oke.
Bisa dilihat tampilannya. Ini dari kelompok menulis ya, teks terdiri dari Ida Lestari, Anil Fadila, kemudian Awaludin. Ya. Nah, jadi ini Wabarakatuh. ya oke, silakan Kelainan dicermati. atau penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah 1. Gonorrhea atau GO. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala atau tanda penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Akibat dari penyakit ini adalah menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Penyebab TBC ini adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala atau tanda penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Akibat dari penyakit ini adalah menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yaitu ketiga, herpes simplex genitalis. Penyebab penyakit ini adalah virus herpes simplex tipe 2. Gejala atau tanda penyakit ini adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Akibat dari penyakit ini adalah timbul beberapa lepu kecil-kecil, selanjutnya lepu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia adalah menggunakan celana dalam yang berbahan karton dan bertekstur lembut, hindari yang bersifat panas atau kurang menyerap, ringan dan berbahan ketat, misalnya jeans. 2. Gunakan internet secara arif dan bijaksana dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada kehidupan seks bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Oke, baik. Jadi itu tadi kelompok presentase audio ya. Nah, perlu Bapak ingin sedikit berikan masukan kepada khususnya kelompok audio tadi. Ketika tentunya memberikan audio atau suara, ya, karena lagi di sini adalah bagaimana indera dalam pendengaran kita itu yang harus difungsikan dengan baik. Jadi seorang yang melakukan rekaman audio tentu yang perlu anak-anakku perhatikan adalah bagaimana kualitas suaranya. Dipastikan bahwa suara daripada dengar dengan baik bagi yang nanti mendengarkan rekaman audio itu. Jadi sebelum melakukan rekaman audio ya perlu anak-anakku memperhatikan dulu volume alat rekamannya ya. Jadi di setel memang pada volume-volume yang maksimal. Kemudian yang kedua, dihindari tempat-tempat yang ramai yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan dari suara-suara luar ya, sehingga itu bisa akan mengurangi daripada kualitas daripada rekaman kita. Tapi pada umumnya apa yang anak-anakku tampilkan pada hari ini, baik dari kelompok video yang tadi sudah diwakilkan oleh Jihan, kemudian kelompok menulis yang tentunya tadi sudah dilihat secara bersama, kemudian yang terakhir tadi dari kelompok audio. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini, ya karena ini sudah melewati dari jadwal pukul 10, ya mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa tepat waktu dalam memulai kegiatan kita. Yang terakhir adalah saya akan memperlihatkan kepada anakku bagaimana dalam hal perasaannya hari ini, ya. Oke. Jadi perasaannya anakku pada hari ini bisa kita lihat melalui roda emosi ya dari Plutchik. Ini ada beberapa warna di dalam ini.
ini warna kuning, berarti perasaan pada hari itu adalah tenang, senang, gembira. Kemudian ini warna hijau, menerima, percaya, kagum. Kemudian ada warna hijau tua ini, khawatir, takut, terkesima. Kemudian warna biru laut ini termenung, sedih, duka. Warna ungu ini merasa bosan, muak, benci. Kemudian warna merah, jengkel, marah, mengamuk. Kemudian ini warna orange, tertarik, antisipasi, waspada. Nah, untuk anak-anakku sekalian dari roda emosi tadi, ya kira-kira anak-anakku mewakili perasaannya untuk hari ini itu masuk di perasaan yang bagaimana? Ya coba Jihan, bagaimana perasaannya hari ini berdasarkan roda emosi tadi menurut Plucik dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya silakan Jihan. Perasaan saya hari ini tenang, senang, dan gembira sesuai dengan roda perasaan yang warna kuning. Oke, terima kasih Najihan ya. Jadi pada intinya melakukan pembelajaran pada hari ini ya tentu perasaannya merasa senang ya dengan mewakili warna kuning. Oke, saya masih butuh satu lagi mewakili temannya yang lain mengungkapkan perasaannya. Bagaimana tadi kelompoknya siapa ini? Waliani, silakan Nak Waliani mewakili kelompoknya untuk mengungkapkan perasaannya pada hari ini. Bagaimana Waliani? Perasaan saya adalah tenang. Ya, silakan Nak. Ya, baik. Ya, jadi secara singkat ya, artinya merasa senang ya. Ya, meskipun masih ada hambatan-hambatan karena ini adalah pembelajaran menggunakan Gimit, ya mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita sempurnakan ke depannya. Jadi baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya rasa pembelajaran kita untuk materi penyakit pada sistem reproduksi dan bagaimana upaya pencegahannya sudah kita lakukan secara bersama. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Bapak tentunya tetap menjaga kesehatan dengan memenuhi protokol-protokol kesehatan pada saat berinteraksi dengan keluarga tercinta di rumah maupun dengan keluarga yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Jadi Bapak ucapkan cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.